Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di kesempatan ini, saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya sebagai seorang Oda di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perasaan saya sudah 4 bulan dinyatakan sebagai seorang HIV positif, dan kita akan mulai dari awal apa yang saya rasakan, apa perubahan dalam hidup saya, dan bahkan ada yang mengatakan kok bisa kuat sejauh ini. Aku akan coba untuk berbagi pengalaman cerita tentang kehidupan ini ke teman-teman semua. Awalnya 21 Maret di tahun 2022, tahun ini juga lebih tepatnya, hari dimana saya dinyatakan sebagai seorang HIV positif. Rasanya hidup saya hancur seketika, berantakan, dan jujur pada saat itu aku hanya bisa nangis, termenung, dan aku berpikir hidup aku akan berantakan semuanya. I lose my dream, I lose everything, semuanya itu akan hilang gitu. Jadi di hari itu juga aku langsung coba sholat, aku nangis dari takbiratul ikram itu, aku memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan seorang HIV positif. Beri aku kekuatan untuk menerima diri, berikan aku keikhlasan yang besar, sehingga nanti ini bukan menjadi beban di pikiranku. Aku nangis sejadi-jadinya, aku memohon ampun, aku memohon semua kesalahan yang dulu pernah aku lakukan, mohon dimaafkan, mohon diampuni. Aku hanya pasrah dengan hidup aku pada saat itu. 1 minggu berlalu, itu rasanya masih sama, masih hancur hidup aku rasanya, masih hancur. Dan bahkan aku juga sempat hampir melaksanakan aksi bunuh diri pada saat itu, ketika aku berkunjung di salah satu pantai di Jogja, tapi aksi bunuh diri tersebut tidak terlaksana. Kemudian 1 minggu setelah aku positif itu masuklah Ramadan. Nah, di situ juga bertambah stres. Ramadan jauh dari orang tua, nafsu makan aku juga berkurang pada saat itu. Aku harus memikirkan beban virus di tubuh aku belum bisa menerima semuanya. Itu rasanya tuh campur aduk gitu loh teman-teman yang aku rasain. Tapi yang menjadi kekuatan aku adalah ini momen besar, yaitu adalah Ramadan yang datang cuma setahun sekali. Aku di situ benar-benar fokus beribadah 1 bulan. Aku hanya bisa memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku jalan yang lurus. Aku mohon ampun, mohon maaf atas semua yang pernah aku lakukan, dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Di situ aku hanya bisa menangis, karena jujur pada saat sebelum aku positif itu aku jarang banget sholat. Aku mikir, apa ini teguran dari Allah ya gitu. Aku kalau bahas itu kayak sedih banget, sering nangis, karena aku dulu tuh ya, bisa dibilang nggak pernah sholat sama sekali, bohong sama orang tua, banyak tindakan-tindakan yang ya kita sebagai manusia pendosa gitu. Dan bahkan aku mikir, apakah ini teguran dari Allah biar nanti kedepannya aku lebih baik lagi, kayak gitu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, 1 minggu telah berlalu, Ramadan sudah berlalu, dan itu berat badan aku turun 3 kilo. Karena memang biasanya Ramadan pasti aku turun berat badannya. Kemudian H-1 Lebaran, aku berani jujur ke orang tua aku, cerita bahwa aku saat ini adalah seorang HIV positif. Ayah dan ibuku memang masih belum familiar dengan virus ini, kakak aku juga, dan keluarga aku juga tentunya. Dan di situ aku jujur ke ayah dan ke ibu aku. Mereka kaget, mereka nangis, tapi aku belum sempat pulang kampung juga sejauh ini. Aku masih di Jogja dan belum pernah ketemu sama mereka juga. Kita hanya berkomunikasi via telepon. Dan di situ aku kayak ngerasa aku bukan anak yang baik, nggak bisa ngasih contoh ke keluargaku yang lain, dan aku sudah mengecewakan ayah dan ibu aku gitu. Kakak aku nelpon sambil nangis pada saat itu, sepupu aku nelpon sambil nangis, teman-teman aku nelpon juga sambil nangis tentang kondisi aku pada saat itu. Di
di situ aku mikir kayak gini, ternyata masih banyak loh orang yang sayang sama aku gitu, orang yang peduli sama aku pada saat kondisi aku seperti ini. Kemudian aku berani cerita di TikTok. Awal mulanya itu aku mulai open di TikTok tentang status aku. Nah, di situ booming banget, orang-orang di kampung aku udah pada tahu tentang apa yang aku rasain. Banyak juga support dari komen-komen teman-teman di TikTok, di sosial media, dan bahkan aku juga mendapatkan sedikit informasi tentang reaksi orang-orang di kampung aku, bahwa aku di Jogja itu kelakuannya nggak benar gitu. Ya sebenarnya aku mikir kayak gini, itu terserah mereka asumsinya seperti apa terkait tentang yang aku rasain. Tapi yang jelas ya itu adalah untuk teman-teman aku yang di kampung, orang-orang yang di kampung aku, terima kasih atas semua apa yang kalian ucapkan yang sampai di telinga aku lewat orang tua aku sendiri yang menyampaikan kepada aku. Karena omongan kalian, karena asumsi kalian tersebut, aku bisa kuat sejauh ini. Dan bahkan reaksi teman-teman kantor aku yang di Jogja, mereka nge-support banget pada saat aku jujur ke mereka bahwa aku adalah seorang HIV positif. Dan yang menjadi penyemangat aku sampai detik ini yaitu adalah ayah dan ibu, keluarga, teman-teman aku di Jogja, teman-teman aku yang di kampung yang nerima aku. Terus yaitu adalah kekuatan datang dari Allah yang selalu memberikan aku kekuatan menjalani setiap harinya. Dan aku itu pernah berpikir kayak gini, ketika aku mau tidur, dulu tuh aku sering nangis banget, sering banget nangis. Aku tuh selalu bilang kayak gini, ya Allah, aku bersyukur banget dikasih HIV positif di tubuh aku. Aku bersyukur. Kenapa? Karena aku tahu siapa manusia, siapa keluarga, siapa teman yang benar-benar care sama aku, menerima ketulusan dalam pertemanan, siapa yang bisa memberikan aku support. Terus yang paling aku syukuri yaitu adalah aku bisa mendekatkan diri lagi kepada Engkau gitu. Dulu aku jauh banget dengan Allah. Dengan adanya something new in my body, aku ngerasa sekarang aku jauh lebih tenang, hidup aku jauh lebih damai. Aku lebih mikir besok aku meninggal, bekal apa sih yang aku bawa ketika aku dikubur. Dan bahkan yang menjadi kata syukur dari aku yang saat ini yaitu adalah aku itu udah dikasih warning, lampu merah sama Allah, kamu tuh sebentar lagi akan meninggal. Ya memang nggak tahu kapan meninggalnya gitu, tapi di tubuh aku sudah ada virus, jadi kemungkinan aku akan mudah meninggal dibandingkan teman-teman yang lain kayak gitu. Dengan adanya something new in my body atau virus ini, aku tuh lebih mewarning diri aku, besok aku meninggal. Jadi hari ini aku masih bisa bernafas, aku harus melakukan hal baik, harus melakukan amal, ibadah, agar nanti besok kalau aku meninggal, aku udah siap gitu. Itu hikmah yang benar luar biasa sekali yang aku rasain dalam hidup aku saat ini. Aku lebih tenang menjalani kehidupan dan aku nggak tahu ketenangan itu datangnya dari siapa, dari mana. Tapi itulah yang terjadi dengan hidup aku. Yang terpentingnya itu adalah berdoa kepada Allah, menyadari semua kesalahan, bersyukur atas semua kondisi apa yang kita rasakan saat ini. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana yang mungkin baru saja terpapar virus HIV ini atau yang masih berjuang untuk berdamai dengan dirinya, belum bisa menerima keadaan, kalian tidak sendirian, masih ada aku di sini yang selalu mensupport kalian lewat channel YouTube ini. Percayalah satu hal, yaitu kita itu adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan kita masing-masing. Kita yang dipilihnya, tandanya kita yang kuat untuk menanggung semua beban kehidupan ini. Satu hal yang terpenting yaitu adalah ambil hikmahnya dari semua perjalanan hidup ini, karena aku percaya pasti ada pelangi setelah berakhirnya badai. Pelanginya mungkin belum terlihat sejauh ini, tapi percayalah ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita ikhlas menjalani semuanya dan bersyukur, pelangi itu akan muncul secara perlahan. Aku percaya teman-teman Oda di luar sana pasti merasakan apa yang aku rasakan.
Mari sama-sama kita semangat menjalani hidup ini. Terkait tentang kesalahan kita di masa lalu, biarlah menjadi luka kita, biarlah menjadi kisah kita yang kelam. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sehat dan bernafas oleh Allah. Mari sama-sama kita membenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena pada dasarnya manusia tempatnya salah, manusia gudangnya dosa, tapi manusia masih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kesalahan kita mari kita rubah pelan-pelan. Semoga nanti sakit ini menjadi penghapus dosa kita yang telah lalu. So, teman-teman semua, terima kasih yang udah nge-support aku di channel ini. Jangan lupa di-subscribe, semoga termotivasi untuk teman-teman yang nonton. So, see you the next content. Bye-bye!